Inter itu 117 kali percobaan tembakan, shot on goalnya 37. Kemudian ada Madrid 110, kemudian ada City 108. Kita tuh berarti lemah di finishing nih. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Kita udah lolos ke babak 16 besar Liga Champion dan calon lawannya akhirnya sudah resmi karena Liga Champion sudah dimainin semua kecuali Atalanta versus Villarreal karena salju, tapi pertandingan tersebut tidak berpengaruh kepada calon lawan kita. Oh, video ini gue upload hari Jumat yang berarti seharusnya Atalanta sama Villarreal udah ada hasilnya. Ini video gue buat di hari Kamis. Calon lawan kita ada Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Munchen, Manchester United, dan Lille. Lille baca gimana sih? Lille atau Lille? Tapi kalau dari urutan ya, urutan siapa yang menurut gua paling gua harapkan jadi lawan Inter sih. Pertama jelas Lille, karena Lille itu di Liga di Liga Prancis. Kalau teman-teman lihat ntar gua tampilin deh. Mereka ini sekarang ada di peringkat 11, teman-teman. Jauh banget, tapi di Liga Champions mereka malah lolos sebagai pemuncak grup. Luar biasa banget sih Lille ini. Kemudian yang menjadi harapan gue selanjutnya, gue bingung nih antara MU atau Ajax. Kalau dari nama besar jelas MU, tapi kalau dari segi permainan gue lihat beberapa kali di Liga Champions gokil banget, dan di Liga Belanda pun si Ajax ini lagi ada di peringkat 1, unggul atas Feyenoord dan PSV Eindhoven. Nah ini dia. Kalau teman-teman gimana? Mendingan MU atau Ajax? Kemudian calon lawan kita berikutnya adalah Bayern Munchen. Habis Lille, Ajax menurut gua MU sama Ajax nih gue bingung nih antara di peringkat menurut gua siapa yang lebih enak buat kita ya. Yang jelas pertama jelas Lille. Habis itu Ajax dan United ini ada di peringkat 2 dan 3. Nah, 4, 5, 6-nya nih City, Liverpool, Bayern. Kayaknya lebih City punya Pep Guardiola yang memang berpengalaman di Liga Champions. Liverpool jelas DNA Eropa, nggak kayak Milan. Bayern Munchen lebih-lebih lagi. Coba sekarang kita lihat ya ketika mereka ada di grup. City itu unggul atas PSG loh di grup A. Mereka pemuncak klasemen, unggul atas PSG. Liverpool lebih gila lagi. Mereka ada di grup B. Mereka unggul 11 poin dari peringkat 2-nya. Atletico Madrid, ada si DNA sok-sok Eropa, AC Milan yang ada di peringkat 4 bahkan. Milan nih peringkat 3 aja enggak anjir. Kemudian Ajax nih. Ajax ini walaupun grupnya relatif katanya paling gampang, tapi tetap aja Sporting, Dortmund, Besiktas. Dortmund kita tuh Inter selalu kesulitan loh kalau lawan klub-klub Jerman, dan ini buktinya Ajax malah bisa dan menang semua, men. Gokil, 6 match 6 menang semua. Makanya Ajax ini berat banget. Kita di grup D, Real Madrid. Di Real Madrid sama Inter nih kalau gue lihat-lihat gimana ya. Inter, teman-teman, ini intermezzo sedikit, ada di peringkat pertama di Liga Champions sebagai klub yang paling banyak memberikan memberikan percobaan pertembakan. Coba ya ntar gue kasih lihat gambarnya. Inter itu 117 kali percobaan tembakan, shot on goalnya 37. Kemudian ada Madrid 110, kemudian ada City 108. Kita tuh berarti lemah di finishing nih, baik akhirnya jadi on goal atau jadi golnya kita lemah banget. Tapi Simone Inzaghi benar-benar ngebuat Inter permainannya melebihi Real Madrid, City, Liverpool, dan juga Ajax. Kalau kita punya striker yang lebih tajam, ini seharusnya kita bisa lebih banyak lagi gol sih. Emang diakui Dzeko dan Lautaro nggak setajam Lukaku dan Icardi ya. Tapi oke, nggak usah dibanding-bandingkan. Belum tentu juga Icardi dan Lukaku bisa klop dengan gaya permainannya Simone Inzaghi. Tetapi gue juga mendapat beberapa hal-hal menarik. Cross complete, umpan silang yang akhirnya bisa diselesaikan, itu Inter juga paling tinggi di Liga Champions, 54. Di bawahnya ada Chelsea 37.
Inter 5-4, Chelsea 3-7. Gila nggak? Kemudian Ajax 3-7, Sevilla 3-6, Liverpool 3-2. Ini si Simone Inzaghi benar-benar menyulap Inter menjadi klub yang gaya permainannya mengerikan. Kalau kita harus akui itu. Oke, lanjut ke calon lawan Inter di babak 16 besar. Tadi pertama Lille, kedua Ajax dan MU. Ini menurut gue peringkat 2 dan 3 entah siapa nih yang menurut yang akan lebih mudah. Kemudian gue kayaknya lebih ke City, terus Munchen, baru Liverpool. Munchen DNA Eropa, walaupun pemainnya mungkin gak sehebat yang dulu-dulu gitu ya, tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap di Eropa dia menggila. Dan Liverpool yang paling gue hindari sih. Tapi siapapun itu berat banget, kita butuh pemain cadangan yang lebih kuat. Ada isu Paris Saint-Germain akan minjemin Wijnaldum karena gak bisa nembus skuad inti. Kemudian kita harus bisa ngejual Alexis Sanchez, karena Alexis Sanchez dan Korea dua-duanya ringkih banget. Ini kita butuh pemain yang benar-benar bisa membuat kita skuadnya komplit nih. Terutama cari pelapis Barella juga nggak boleh salah, karena ya gimana, kita benar-benar butuh banget kedalaman skuad. Kita 2 kali lawan Madrid, itu dua-duanya mainnya bagusan kita, banyak peluang banget. Kita membuat peluang lebih banyak dibandingkan Madrid. Di pertandingan pertama, Courtois yang akhirnya jadi pembeda. Dia nge-save banyak banget tembakan. Itu membuktikan kedalaman skuad mereka, membuktikan bahwa kualitas mereka merata dari kiper, hal yang tidak kita miliki. Karena di pertandingan kedua kita kebobolan. Kita juga nguasain pertandingan, kita menciptakan banyak peluang, tapi akhirnya kalah dari shot jarak jauhnya dari Toni Kroos. Dan itu juga menjadi bukti bahwa kiper kita juga harus lebih berkualitas lagi. Ya, Madrid punya kiper yang bisa jadi penentu, penyelamat, punya pemain tengah yang bisa shot dari jauh, punya penyerang yang kayak Vinicius sama Rodrigo. Siapa tuh? Waduh, gesit-gesit banget. Kita butuh kedalaman skuad seperti itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Undiannya akan ada di hari Senin. Jadi kita masih nunggu beberapa hari lagi, namun gak apa-apa nih, kita sambil lihat-lihat di Liga Inggris. Sekarang nih City, keduanya Liverpool, makanya dua-duanya berat. Tiganya Chelsea, dan untungnya Chelsea gak peringkat 1, Juve yang lebih peringkat 1, yang akhirnya mendapatkan peringkat 1. Artinya kita tadinya kalau sampai City, Liverpool, Chelsea peringkat 1, berarti 3 besar Liga Inggris sekarang memuncaki Liga Champion. Tapi untungnya Juventus ada di peringkat 1, jadi kita agak menghindar juga. Dan lucunya lagi, kita tidak ada peluang mendapatkan wakil dari Spanyol di di Champions League, karena di grup E Bayern Munchen, Benfica, Barcelona nggak lolos. Yang lolos justru adalah Benfica. Barcelona juga poinnya tertinggal 1 poin dari Benfica. Kemudian di grup F masih ada kemungkinan Spanyol lolos, tapi karena peringkat 2 Villarreal jadi nggak mungkin lawan Inter. Kemudian di grup G Sevilla justru harus memberikan tempat kepada Salzburg. Di grup H Juventus dan Chelsea. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Inter. Kalau teman-teman gimana? Apakah lebih milih siapa? Peluang kita dapat, kita tebak-tebakan aja yuk. Siapa nih yang bakal jadi lawan Inter? Gue sih masih merasa salah satu antara Lille atau Ajax bisa kita dapetin sih. Tapi kalaupun enggak, ya oke lah, kita hitung-hitung jadi ada hiburan menarik, ketemu City atau ketemu Liverpool atau ketemu MU gitu ya. MU juga walaupun baru ganti pelatih sih, mainnya jadi bagus banget juga. Gue lihat jadi teratur, nggak kayak si Solskjaer. Oke deh, sampai ketemu di cerewetan Inter atau cerewetan Serie A berikutnya. Bye bye, thank you. Forza Inter, sehat selalu untuk teman-teman semua.